Shalom, salam sade, salam merah lagi market, agak merah lagi ya drop ya. Dengan ini kondisi saat ini sedikit ya mungkin para retail wait and see ya dengan beberapa isu. Nanti kita coba bahas lah ya. Coba kita lihat dulu ini daily-nya nutup merah ya. Tadi dia nutup di 65,9 daily candle ya. Ini saya buat video posisi market cap di 2,4 triliun, drop market capnya 2,1%, tapi volume masih naik, masih hijau, dia di 1,2%. Dia punya volume masih naik 1,2%, yaitu di 87,3 billion. Dominasinya agak turun dikit, 54,3, kemarin 54,5 ya. Ini dia 54 ya, harusnya lebih turun gitu. Ini BTC naik dikit, dia dominasinya naiknya kenceng. Begitu BTC drop, dia bukannya ikut drop kenceng, dropnya dikit, ya kan? Kalau bisa di bawah 54 ini, baru altcoin baru bisa agak ini ya. Fear and Greed posisi agak turun, kemarin di 63, ini sekarang 60%, tapi masih posisi greed ya. BTC sekarang saya buat video di 66.057 dolar, ETH 3.453 ya, jadi ini juga market drop ya gitulah ya. Sell the rumor by the news ya, gitu. Pas hari hanya justru anjok lagi, sebelum dia agak naik gitu ya. Biasalah mainan bandar ya. BNB 584, Solana 173, XRP yang boleh lumayan bertahan. Kemarin pas dia lagi agak hijau 61 sen ya, ini sekarang 59, baru naik 60 sen. 60 sen ya cukup lah dia bertahan posisi gini ya. Semalam gua kena tendang HNT, bangke. Lihat dia udah drop dikit, ada tiba-tiba mantul lagi. Mungkin banyak yang masuk. HNT begitu, kalau banyak yang ikutan short, ada market maker yang style itu ya, dipantulin lagi gitu. Kena tendang di HNT semalam, dapat dikit di Avalanche, tapi Avalanche saya taruh kecil dikit gitu, cuan kecil ya, masih rugi lah semalam. Kena tendang di HNT ya, nggak apa-apa lah. SAU saya nggak masuk kemarin, tapi tadi saya masuk SAU ya. Gold saya tadi ada masuk, karena saya lihat event hari ini bisa aja dia agak drop. Jadi saya tadi pagi saya nungguin, nah pas dia agak hijau tadi di 2419, di 2419 saya nunggu dia masih mau naik, nggak lihat kayaknya udah nggak mau naik, mau drop, ya udah saya masuk, saya ambil posisi short di 2419 ya, 2419 ya, ambil posisi short tadi untuk SAU. Jadi karena saya lihat event hari ini sih agak bisa aja dia masih drop, karena ini terutama ini dulu saya bahas buat yang nonton Cuan Army yang di Jepang, yang kadang nanya yen gimana, yen agak drop ya, agak menguat ya, lumayan ya. Ini udah lumayan dropnya, yang minggu kemarin masih di 161, terus drop ke 158 gitu kan. Ini udah 155 tadi ya, ini tadi 155, agak lebih drop lagi karena tadi 2 jam yang lalu lah BOJ, Bank of Japan, dia interest rate-nya nggak naik, tetap di 0%, itu positif ya. Jadi dia keluar data tuh dia lebih drop lagi, yang tadi pagi masih 156, ini dia drop ke 155 ya. Ya buat yang kerja di Jepang sekarang kirim duit ya agak-agak menguat dikit lah ya, bagus juga buat kalian yang di Jepang yang kirim duit ke orang tua ya, agak mending. Nah untuk event hari ini, di hari Rabu ini ya, itu
karena saya lihat saya ngambil ini memang dia hari ini ada ini Bank of Canada itu dia ada decision interest rate decision dia hari ini ya, kayaknya dia cut rate ini. Kalau lihat dari forecastnya dia cut itu ya di 0,25 basis point ya. Terus sebelumnya awalnya kalau kita lihat 945 itu untuk market Amrik itu 945 itu waktu Amrik ya, Eastern Time, waktu New York lah daerah sana ya. 945 pagi dia di sana itu S&P Global Service PMI ya. Jadi kalau lihat datanya agak drop Service PMI. Kalau Global US Manufacturing PMI-nya nggak berubah 51,6, tapi Service PMI-nya agak drop. Kalau lihat forecast-nya kemarin 55, sebelumnya 55,3. Ini dia agak drop, forecast diperkirakan 54,7 gitu. Nah, bebarengan saatnya itu BOC, Bank of Canada interest rate. Nah, interest rate ini kalau dia benar cut rate harusnya gold koreksi gitu, agak drop ya. Nah, selang 15 menit juga itu untuk market Amrik new home sales-nya kalau lihat forecast ada kenaikan ya. Sebelumnya 619.000, ini forecastnya 639.000 apa benar, kalau benar dia naik ini juga dolar akan menguat ya. Semalam dolar agak menguat, dia nutup di 104, something, saya lupa berapa pasnya. Jadi saya lihat malam ini mungkin dolar masih bisa menguat juga kalau lihat ini ya. Satu sisi dari Bank of Canada dia cut rate ya, itu efeknya seharusnya gold bisa agak turun. Nah, terus kalau benar terus jam 10 new home sales-nya juga kalau benar dia positif, new home sale ada naik, dolar juga bisa lebih menguat. Nah, itu harusnya gold harusnya koreksi gitu ya. Itu makanya tadi saya pagi saya lihat ininya, saya perkirakan, saya analisa ya, seharusnya gold bisa lebih turun gitu ya, karena semalam dia udah agak turun dikit, terus dia nutupnya juga agak hijau balik gold gitu. Semalam dia merah, pas nutupnya hijau tipis gitu kan, seperti perkiraan saya udah perkiraan dia kalau nggak merah tipis nutupnya ya hijau tipis nutup. Akhirnya kemarin tadi pagi nutupnya juga hijau tipis gitu. Harusnya dia merah kalau lihat dolar nutup menguat ya di 104 gitu kan. Ini saya buat video posisi dolar di 104,2 gitu ya. Nah, malam ini mungkin bisa lebih menguat dikit, apa 104,5 gitu kan. Kalau dia nggak naik terlalu signifikan gitu ya. Yang pastinya ya kalau lihat begini harusnya gold bisa koreksi ya. Makanya tadi saya nunggu tadi pagi, saya lihat oh masih hijau tipis $1, saya tunggu tiba-tiba dia lumayan juga agak naik dikit. Saya tadi di 24.19 ya ambil posisi sell ya. Nah, untuk kripto hari ini saya rasa masih posisi sideways, masih bisa. Tadi dia nutup di 65, masih aja bisa ke 65.500 gitu, masih sideways. Ini juga market agak nunggu, mereka lihat karena data earning semalam ya, Google sama Tesla. Google agak baik, Google bagus dari ini, dia lebih buat money di bidang AI-nya gitu ya, masih oke. Nah, kalau Tesla yang Amsyong ya, Tesla Amsyong earningnya nggak bagus, terus juga dia agak komplain chip gitu, Nvidia yang terlalu tinggi, ini itu banyak hal ya. Jadi kayaknya ya kalau
untuk ini sampai saat ini ya masih yang agak ini AI gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti kalau market membaik ya koin AI sih kayaknya. Karena yang masih mereka ini kan AI gitu ya. Itu kalau kita lihat kondisinya. Jadi kalau hari ini malas saya scalping, lihat dulu dia gimana ininya ya. Tapi kalau yang mau swing cari-cari koin apa masuk cicil aja ya. Ini dia pas lagi ada diskon dikit gitu kan, bisa aja karena market dia lagi wait and see juga gitu dengan di Washington DC kedatangan kunjungan Perdana Menteri Israel si Netanyahu ya. Orang juga lihat tuh ini kemana arahnya, ini penting karena kalau dia datang itu ini kan isu perang ya, si bidangnya gimana kondisi, sedangkan rumor dari kemarin malah di Twitter banyak si bidang udah koit lagi, padahal enggak juga. Cuma ya kita lihat sih, kebetulan nanti kan si Netanyahu ke sana apa dia dampingi, kelihatan nanti kalau dia nggak nongol si bidang berarti ada something ya kan, sesuatu terjadi. Memang kabar saya dengar di Gedung Putih lagi ribet ini ya, lagi orang bilang ini hantu makan setan, setan makan hantu gitu ya. Jadi saling ini rebut posisi juga gitu, dan agak terpecah dari Partai Biru. Saya dengar gitu ya, untuk si wakilnya sekarang si Kamala Harris ini sebenarnya dari pihak si Obama nggak ngedukung ya, tapi justru si Harris ini sekarang dia ambisi, dia promosi, dia didukung sama si mantan presiden dulu yang istrinya si Hill itu ya, si HB ya, HC kan tahu kan, mantan suami presiden juga ya, yang bekas inilah suaminya bekas aktor itu. Nah istrinya ini yang belakang layar kan kuat dia kan, dulunya dia sama Obama satu ini ngedukung si Biden, tapi kali ini terpecah saya dengar ya. Jadi masing-masing cari boneka gitu ya. Jadi kayaknya dari si perempuan ini, si HC, dia lebih support ke Harris ini kayaknya, karena bagi dia mungkin bisa dia setel, bisa jadi puppet dia gitu kan, tinggal cari pak. Nah sedangkan dari si Obama itu dia lebih mencondong mau promote istrinya sama mungkin ditandemkan sama si Gavin Newsom itu, gubernur California itu, yang jadi agak terpecah juga. Jadi saling ini mau naruh orangnya gitu ya. Nah itulah politik berebut kekuasaan, saling sikut, saling makan ya. Ya kita lihatlah. Jadi ada ketimpangan yang ketidakstabilan, makanya para paus-paus di sana tahu kondisi ini mereka lebih wait and see lagi kondisi ini ya. Makanya ya kita lihatlah ya, ini paling nggak situasi ini seperti saya ngomong, mau nanti ininya lebih agak stabil, market agak ini nanti setelah dia lakukan ini muktamarnya ya, konferensi mereka di Chicago, nanti udah mereka tentukan siapa capres dan cawapres yang diusung dari partai biru mereka. Nah di situ mungkin nanti setelah itu market baru akan lebih diolah juga ya. Nunggu orang juga lihat ini si Perdana Menteri Israel ini kesana gimana, apa yang dibicarakan, gimana nanti kelangsungan ini. Dia kan harus ada, dia mungkin terbang ke DC, Washington DC juga mau cari kepastian kan, dukungan dari Amerika buat dia gimana perangnya. Jadi banyak hal. Jadi kunjungan ini juga pelaku pasar retail
ya wait and see lagi gitu ya. Jadi kita sabar, lihat kondisi ini ya. Nah, kalau yang mau cicil-cicil untuk swing bulan-bulan depan atau sampai kuartal 4 akhir tahun ini ya, lihat coba ini, kalau lihat narasinya yang masih tetap hype itu kan AI gitu ya. Nah, AI-nya Pak, nah ini AI masih tetap, kalian nanti ini Fed ini yang akan beralih ke ASI itu salah satunya ya kan. Lain AI ya Pak Nir masih bisa kayaknya ya. Jadi kayaknya masih koin AI yang bisa ini. Lain ya kalian mau ini ya meme coinnya selalu ini kan. Jadi itu sih, lain koin-koin masih ini. Sekarang banyak yang ngeluh altcoin kenapa nggak ini ya, karena altcoin terlalu banyak ya. Ini jadi masalah juga ya, terlalu banyak yang buat koin. Jadi duit itu terpecah, terlalu nyebar. Akhirnya volume di tiap koin walaupun bagus itu turun gitu. Jadi nggak bisa ngedorong juga harga altcoin naik. Ini altcoin terlalu udah banyak sekali gitu ya. Jadi duit itu terlalu nyebar. Akhirnya jadi tiap koin volumenya kecil, agak sulit untuk didorong gitu. Banyak yang ngeluh begitu. Kenapa ini market koin bagus kenapa nggak naik? Ya gitu. Kecuali mereka agak berpusat, makanya saya bilang ya gitu. Sekarang ya paling kalau mereka masuk yang agak ini ya AI, karena yang masih terus dipanaskan AI gitu kan ya. Jadi ya ikut arus saja sih. Agak siklus kali ini memang altcoin terlalu tergenjot gitu ya. Ya faktornya dominance yang cepat sekali melambung tinggi, cepat ini itu satu. Tapi yang udah pastinya altcoin terlalu banyak ya, tahun ini naiknya terlalu banyak sekali, jadi duit itu jadi terpecah banyak sekali gitu. Akhirnya tiap koin volumenya jadi mengecil gitu, terpecah kan. Jadi ya coba lihat, sabarlah ya. Begitu aja video di hari Rabu ini ya, dengan event yang penting hari ini ya. Saya kalau hari ini karena semalam kena tendang kayaknya kripto belum wangi, saya nggak ini dulu, lihat dulu ya. Saya hari ini cuma trade sell, ambil posisi sell gitu. Tapi kalau yang mau swing ya itu tadi saran saya gitu, kalian boleh mau swing ya ambil koin AI lah, kayaknya masih tetap yang hangat, atau narasi yang masih akan terus diinikan AI gitu ya. Oke. Begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.